Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu lagi sore ini dalam pelajaran hadis yang kita lanjutkan dalam Kitabul Jami. Bab zuhud dan warok. Hadis yang ke-9 yang menjelaskan tidak berlebihan dalam urusan makan. Itu juga termasuk zuhud. Wa anil Miqdami ibni Ma'di Kariba, dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sabda, mala abnu adama wi'aan syarron min batnin, hal yang terburuk di sisi manusia adalah perutnya. Jadi yang terburuk ya, yang diisi oleh manusia itu, yang terburuk itu adalah perutnya. Perut. Akhrajahut Tirmidzi wa hasanahu. Riwayat Tirmidzi dan beliau nilainya hadisnya hasan. Jadi salah satu hal yang patut kita cermati ya dalam urusan perut ya. Dan tentunya pula patut diperhatikan ya. Kulu washrabu ya. Tadi saya sudah menjelaskan dalam khutbah ya. Makan dan minumlah ya. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan kau berlebihan ya. Hah? Iya. Jadi jangan sampai berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi dalam makan ya, mengonsumsi makanan ya ke dalam perut kita, jangan sampai berlebihan. Itu ada kadarnya ya. Kadarnya diisi ya sepertiga untuk udara, gitu ya. Sepertiga buat makan. Gitu. Dan pula makan itu hanyalah
sekedar penguat badan aja ya. Ya dalam misalnya kita beraktivitas kan dikuatkan dengan makan ya gitu. Ya zaman sekarang mah orang bisa makan tuh lebih dari sepiring malah gitu. Ya bahkan sepiring pun bisa mentung gitu ya banyaknya gitu kan. Sepiring mentung lah gitu bahasa kita mah. Iya. Lama-lama kurang. Iya. Justru dari makan yang berlebihan itu menjadi efeknya ya. Terkadang gitu ya. Bukan apa-apa gitu ya. Memang ada anjurannya makan supaya kuat ya dalam beraktivitas. Tapi kalau berlebihan tentunya efeknya kan jadi males. Iya, ngantuk. Ya. Yang tadinya mau beraktivitas itu malah jadi iya, ya, enaknya tidur malah gitu. Dan ujung-ujungnya ya mau melakukan sesuatu ya males gitu. Makanya banyak sekali ya para ulama sebenarnya mencela berlebihan dalam makan gitu ya. Artinya makan itu sewajarnya saja. Dan ya bagi orang yang sanggup sih ya makan itu bukan hanya menambah berat badan tuh kan zaman sekarang kan itu tujuannya makan buat menambah berat badan. Ya enggak juga sebenarnya gitu ya. Ya kalau sudah di ambang batasnya makan ya gak akan kuat sebenarnya gitu ya. Nah makanya memang zaman dahulu itu lebih dijaga ya soal makanan itu. Dan salah satu kunci kesehatan itu ya menjaga pola makan. Kalau kita ingin sehat, ya, jaga pola makan kita ya. Walaupun yang terkadang memang berat ya, ya orang miskin ya kadang ya makan apa aja lah gitu. Yang penting ada gitu. Ya bagaimana lagi? Tapi yang terpenting bagaimana porsi makannya itu ya gitu. Nah itu karena jangan sampai dengan makan ini jadi kurang giat dalam beribadah ya gitu. Dan sekarang kan memang punya hobi ya bagus lah hobi. Ya. Hobinya misalnya ngopi gitu ya. Ya bagus, cuman kembali kita batasi gitu ya. Ya. Teman itu sampai ada yang ngopi itu 3 kali sehari, kuat dia. Iya, hitam. Ya nggak tahu kopinya kopi apa. Cuman dia ngopi 3 kali itu kuat. Sekali paling. Ya 3 hari itu sekali, ya apa? Sehari itu 3 kali gitu. Pagi, siang, sore. Kuat dia. Ya kalau yang rokoknya kuat namanya. Ya lawannya kopi ya. Iya biasanya gitu. Hancurkan nikotin. Nah itu ada kalanya hobi kuliner itu tetap bahwa tidak menjadi sebuah kewajiban sebenarnya. Tapi orang yang hobi kuliner dianjurkan pula agar supaya membatasi ya. Karena nanti hobi kuliner ya segala dimakan ya itu berefek juga ya gitu. Iya. Disalurkan tenaga.
Dan beda kan kalau lihat jam-jam, jam-jam makan itu kan jam segini makanan yang bermanfaat apa, jam segini apa makanannya gitu ya. Itu emang kalau di kedokteran ada ya. Sisi itunya manfaatnya bisa gitu ya. Bahkan ya sampai ada anjurannya kan setelah Isya dianjurkan ya jangan makan gitu karena ya gitulah gitu. Ada sisi kedokterannya ya. Walaupun emang kadang kita juga susah gitu ya gitu. Ya kembali bahwa yang terpenting itu adalah wala tusrifu ya jangan berlebihan. Kadang berlebihan dalam soal makanan membuat kelewatkan dari sekian ketaatan ya. Seperti saat terlalu mencari-cari aneka jenis makanan itu ya. Atau yang kedua fase ketika kekenyangan gitu. Nah, proses pencernaan makanan dalam tubuh bisa mengakibatkan munculnya rasa ngantuk. Dan tubuh itu jadi berat ya. Akhirnya lemah dalam semangat ibadah. Tapi hukum asalnya ya, menurut Al-Bukhari makan maupun minum sampai kenyang itu adalah boleh ya. Boleh-boleh saja. Hanya yang paling baik ialah membatasi syahwat atau nafsu. Makan dan minum agar ada ruang lega untuk bernafas. Jadi jangan sampai ketika makan yang banyak berat dalam beraktivitas jadi lemas gitu. Nah itu. Tidur Nah disebutkan dalam syarah Kitabul Jami. Abdul Aziz bin Baz. Tubuh juga kalau ringan gitu ya, ringan apa timbangannya lah, maksudnya ringan di sini gitu ya. Itu terasa bisa lah gitu untuk berkegiatan, beribadah gitu ya gitu. Termasuk juga aturan-aturan Islam itu mengandung obat bagi hati dan untuk jasad. Ya. Disebutkan dalam kitab Fath Dzil Jalali wal Ikram. Jadi sebenarnya dengan menjaga pola makan itu menjadi obat buat kita ya itu. Karena salah satu organ yang jarang berhenti ya itu organ pencernaan. Jarang dia berhenti ya itu. Apalagi kalau hobinya makan gitu. Iya, ini pencernaan terus bekerja. Nah, dengan saum kan itu akan mengistirahatkan ya. Istirahat. Iya, mengistirahatkan sebagian pencernaan tuh. Karena pencernaan juga ternyata dalam riset juga kenapa kalau pagi-pagi kita suka ya buang air tuh ya. Baik kecil maupun besar itu karena memang dia juga detoksifikasi itu ketika malamnya sehingga lancar itu ya kalau orang pagi-pagi ya nggak bisa buang air ya itu lancar artinya gitu ya. Nah itu karena itu ketika dijaga pola makan itu ya sebenarnya itu jadi obat dan kunci dari kesehatan itu sendiri ya gitu. Dan banyak ya diantara para sahabat kenapa kuat dalam belajar, kuat dalam hafalan ya. Dia cepat responsif ya dalam menangkap pelajaran ya. Itu karena emang dia banyak saum ya. Banyak saum. Senin Kemis ya. Iya, diantaranya Senin Kemis tuh.
Ya nanti hari Senin, Selasa, Rabu depan itu udah pertengahan bulan. Ya kita punya kesempatan manfaatkan gitu. Nah itu diantaranya para sahabat itu, makanya emang para sahabat soleh aja itu benar-benar menjaga makanan itu ya gitu. Dan nggak seperti pola di kita ya gitu. Capek sedikit langsung makan gitu ya di kita. Kolesterolnya naik. Iya. Puasa kolesterolnya turun gratis ya kemarin. Ya bagus. Waktu tanggal 15 puasa. Albumin apa sih? Apanya? Albumin yang Makanya kan tubuh Nabi itu kuat gitu ya. Karena beliau juga menjaga asupan gizinya gitu ya. Boleh emang di negara kita itu ya dalam riset itu asupan gizinya itu yang diantaranya sangat kurang sekali ya. Karena kita kan makanan kan segala dimakan ya gitu. Ya. Buka saum aja kadang ya nggak enak kalau nggak ada gorengan tuh ya gitu. Gorengan itu kolesterol ya kalau minyaknya jelek. Iya. Itu kan misu lagi gitu. Yang kiloan. Nah itu makanya kalau bisa mengatur gizi itu emang bisa pengaruh, bukan pengaruh hanya buat kesehatan tapi untuk ibadah juga ya. Dan ketika benar-benar dia persembahkan untuk ibadah kepada Allah, artinya atur juga pola makannya. Dan petunjuk syariat itu bukan untuk mengekang ya, dan membatasi gerak manusia, tapi untuk menjaga dari keburukan ya, menghindari kemudaratan. Dan banyak manfaatnya ya, dengan menjaga pola makan ya. Itu manfaat ya buat kita. Pengeluaran kan manfaat. Iya, jadi menghemat pengeluaran juga gitu. Karena harus dibeli gitu. Iya. Di kampung juga dibeli apalagi di kota. Setiap makanan apalagi yang mahal-mahal, supaya mahal-mahal misalnya kan minuman apa gitu yang dicari gitu ya gitu, yang mahal-mahal sekarang gitu ya, digandrungi gitulah gitu. Teh sawit apa gitu. Iya, ya sekarang kayak mixui apa itu gitulah kan, itu dicari yang kayak gitu kan gitu. Terus juga orang jadi karena ada yang lebih disukai gitu ya, terhadap vitamin atau terhadap gizi yang lebih diperlukan lalai gitu ya gitu. Bahkan ternyata ya para olahragawan kita lah gitu. Itu kenapa ternyata masih jauh cara main bolanya itu ya karena dia kurang makan sebenarnya, gizinya kurang ya, harus dijaga kan gizinya, makan apa saja gitu ya gitu. Karena itu juga berpengaruh juga pada olahraga gitu. Jalan Ya alhamdulillah gitu. weton Orang dulu mah jalan Pak. Orang dulu mah belum ada kendaraan jalan. kan sisiran kan terus rompong terus itu. Sekarang Dan emang jalan minimal jalan itu setengah jam aja. Setengah jam itu justru dengan jalan ya itu menyehatkan ya, mencegah dari varises ya. Setengah jam aja jalan, sempatkan waktu, jangan malas-malasan gitu ya.
capek-capek jalan, ya nggak usah capek. Itu manfaatnya besar itu. Iya. Orang zaman sekarang mah karena kendaraan lebih ini, Kendaraan banyak. ya malah malas jalan Ke masjid ya pakai motor. ke masjid walaupun dekat pakai motor aja gitu. 100 meter. Eh, Padahal ya apa salahnya jalan kan cuma 15 sampai 20 menit misalnya kan. Nggak itu apa nggak habis waktu juga kan gitu. Ngasih lah jauh motor ya. Bisa pakai sepeda. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Bisa ke sana tuh bareng subuh. Ya subuh pada subuhnya salat subuh di sini daripada subuh ke sana kalau mau mah. Mulainya jam berapa Pak? Jam 5. Jam 5 mah. Subuh ya. Udah salat subuh. Kalau udah sholat subuh di sini gitu. Ya. Kalau itu bisa subuh dulu sama sholat subuh bisa. Saya setelah sholat subuh baru berangkat. Sholat muter ya. Nah itu saja yang bisa kita pelajari pada sore ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Kalau hari Senin mah lebih bagusnya sholat duhurnya di sini gitu supaya saya pas berangkat nggak telat ke itunya ngajarnya. Senin nanti. Jadi duhur dulu di sini. Jadi kalau dulu di sini kan langsung belajar. Saja dahulu ya. Wa'alafu minkum. Barakallahu walakum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ya Ustaz. Rabbana atina fil hasanah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.